different things for the students. Yeah, last week we learned how to deal with certain technology. Yeah, and then this time we are going to learn deeper related to technique. Yeah, especially especially some teachers would like to have some teachers would like to make video or video taping their teaching in the classroom. Some teachers find it difficult, some teachers find it easy. And it's very important, very important to share the knowledge. And today's our resource speakers is a very important person in Shavana Islamic School, and I believe everyone knows this person. The first person is Mr. Ustadz Alam. Yeah, we know he has made a lot of video for us also. And then the second one is Ustadz Nurul Ihwan Priyambudi. I do really hope, since we still have to do the home-based learning through Zoom, yeah, this lesson is gonna be strengthen our teaching methodology. Will vary our approach to our students. Yeah. Even though everybody has been the result of the antigen swab test negative, still we cannot see our students. It means that we still have to do the HBL, home-based learning approach to our students. Now, let's go. Without further ado, let's go directly to our speakers. Yeah, Pak Alam, Ustadz Alam, and Ustadz Nurul. Time is yours. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Ihwan Priyambudi, biasa dipanggil Ihwan, dan ada juga sih kadang yang panggil Sayyidah Nurul. Ya, nggak apa-apa lah. Dan di sounds like gelis. Dan di sebelah saya ada Ustadz Alam selaku videografer di Shavana Islamic School. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulatifah sebagai Ibu Mulatifah selaku chairperson Shavana Islamic School dan Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC selaku Managing Director Shavana Islamic School, dan juga kepada seluruh principal dan vice principal Shavana Islamic School. Di saat pandemi, semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Baik guru ataupun siswa semua bergantung terhadap teknologi. Seperti guru saat memberikan materi dan memberikan tugas dari sekolah, siswa saat mengerjakan atau mengumpulkan tugas dari rumah secara online. Di saat seperti sekarang ini, video merupakan salah satu media bagi teman-teman untuk memberikan materi atau tugas kepada siswa. Dan bukan cuma itu, saya yakin teman-teman juga punya media sosial yang saat ini mulai berfokus dan mengembangkan
di sisi videografi. Oleh karena itu kami akan berbagi sedikit tentang bagaimana membuat dan mengedit video. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Alam. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, saya dan Nurul. Ya, kita langsung aja dalam pembuatan video. Mungkin yang akan saya dan Iwan di sini akan sharing aja gitu ya, sambil sharing karena mungkin teman-teman Saida dan Ustadz mungkin juga udah sering membuat video untuk pembelajaran, tapi untuk mendalami atau untuk belajar lebih, maka di sini saya akan share apa yang sudah saya ketahui tentang bagaimana sih cara membuat video yang baik gitu ya, dan melakukan editingnya. Editingnya juga yang akan kita bagi di sini juga bukan editing yang rumit gitu. Ini kita akan bagi editing yang simple dan bisa dilakukan di handphonenya masing-masing. Oke, kita mulai aja langsung. Tolong slide-nya Ustadz Anton atau Pak Asep. Ya, di share screen aja lah. Udah ya, dari awal ya. Oke, kita mulai. Judulnya adalah How to Make and Edit a Video for Learning. Jadi dari judulnya aja ini adalah untuk membuat dan mengedit video untuk pembelajaran. Jadi kalau untuk bikin yang lain-lain kayak bikin vlog atau yang lainnya mungkin tidak akan dijelaskan di sini gitu ya. Oke, kita mulai langsung next slide. Nah, apa yang dibutuhkan untuk membuat video? Sebenarnya ada dua dasar untuk yang kita butuhkan untuk membuat sebuah video. Yang pertama adalah materi yang akan disampaikan. Kalau materi yang akan disampaikan mungkin Ustadz dan Saidah sudah tahu apa yang harus disampaikan ke anak-anak gitu ya. Jadi untuk materi yang akan disampaikan ini saya tidak akan mengupas lebih jauh. Dan yang kedua adalah peralatan untuk membuat video. Peralatan untuk membuat video ini apakah peralatannya harus peralatan yang rumit? Ya enggak ya. Karena kita semua juga tahu kalau peralatan video itu lumayan mahal, maka kita akan buat peralatan yang sederhana untuk membuat video. Jadi sebenarnya untuk membuat video ini tidak hanya harus dengan peralatan yang mahal atau peralatan yang wah gitu ya. Bahkan dengan handphone pun kita bisa membuatnya dan bisa membuat video yang bagus asal tahu tekniknya. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah bagaimana cara membuat video. Sebenarnya dalam membuat video ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui ya. Yang pertama adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi ini adalah tahapan untuk kita mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk produksi. Kita mempersiapkan kamera, kita mempersiapkan mikrofon, lampu, materi, dan lain-lainnya gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk produksi gitu. Kalau yang tahap produksi ya itu adalah tahap di mana kita melakukan pengambilan gambar atau pengambilan video yang kita butuhkan untuk materi pembelajaran. Dan di pasca produksi itu adalah tahap di mana kita akan coba untuk melakukan editing. Editing ini penting untuk memperhalus atau mempercantik tampilan video yang akan kita bagikan gitu ya. Editing ini itu memegang peranan penting, itu seperti koki gitu ya, dia kalau udah ada bahan-bahannya, maka yang selanjutnya adalah memasaknya. Nah, di editing itulah yang tahap di mana kita akan mencampurnya untuk menjadi sebuah video yang baik untuk ditampilkan gitu. Oke, next. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan ini adalah materi yang akan disampaikan, tentu aja ya. Jadi
sebelum kita membuat video kita harus tulis dulu nih materinya, jangan langsung kita nyampein ini, karena ketika kita tidak membuat atau tidak mempersiapkan materinya, maka kita akan bingung nih, akan melebar kemana-mana dan akan memakan durasi yang seharusnya videonya dibuat 5 menit, mungkin akan jadi 10 atau 15 menit, dan tentu aja untuk video pembelajaran itu akan sangat membosankan gitu ya. Yang kedua adalah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Oke, kita harus mempersiapkan peralatan yang digunakan. Misalnya kita mempersiapkan kamera, kita mempersiapkan mikrofon, pokoknya apapun peralatan yang kita gunakan. Misalnya kita pakai kamera handphone, ya kita persiapkan juga handphonenya gitu. Jangan sampai ketika kita mau syuting ternyata handphonenya lowbat gitu kan, jadi kurang, nanti nggak gagal gitu produksi videonya. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan tempat pengambilan gambar. Nah ini kita harus persiapkan juga nih, kita harus tahu di mana kita harus mengambil gambar gitu. Apakah kita akan mengambil gambarnya di luar, di outdoor atau di indoor gitu. Kalau misalnya di outdoor berarti kita harus siapkan juga mikrofonnya gitu supaya suaranya tidak terganggu dengan suara-suara lain atau suara yang bisa masuk ke video kita gitu. Terus next, Oke. Haruskah menggunakan green screen saat proses pengambilan gambar? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi tidak semua proses pembelajaran, tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan gambar itu harus dilakukan dengan green screen. Jadi green screen itu adalah bantuan kita, background kita, bantuan supaya kita bisa menampilkan apapun di belakang kita, di background kita. Tapi tidak semua video, tidak semua saat pengambilan gambar itu tidak semua harus menggunakan green screen. Nah, ini ada tipsnya nih. Bila pengambilan gambar dilakukan di rumah, maka kita sebaiknya kita mencari latar atau background tembok yang kosong, yang polos gitu. Jangan sampai temboknya berwarna-warna atau misalnya ada jendela atau ada pintu, ada apa, karena kita akan membuat video buat pembelajaran nih. Kita akan menempelkan materi-materi pembelajaran di sebelah sini atau di sebelah sini kita gitu. Jadi kalau bisa cari tembok yang polos, satu warna, jangan warna lainnya, jangan warna-warni gitu, jangan warna merah, maksudnya jangan merah, kuning, hijau dicampur jadi satu gitu di temboknya gitu. Jadi kalau bisa di satu warna aja, misalnya warna abu-abu atau warna biru, warna apapun yang ada di rumah itu bisa dimanfaatkan sebagai layar untuk pengambilan video kita. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisakah membuat video hanya dengan menggunakan kamera handphone? Jawabannya ya sangat bisa. Karena handphone sekarang juga kan kameranya sudah sangat bagus ya, sudah sangat mumpuni lah untuk mengambil gambar gitu. Tapi usahakan mengambil gambar ini menggunakan kamera belakang ya, jangan kamera depan, karena sebagus apapun kamera depan itu hanya bagus untuk selfie gitu. Jadi lebih baik menggunakan kamera belakang, dihadapkan langsung ke arah kita sebagai untuk mengambil gambar gitu. Jadi untuk membuat video menggunakan kamera handphone sangat bisa dan sangat direkomendasikan, karena saya juga punya beberapa kenalan di media gitu ya, di TV, bahkan produser Jack TV kalau tidak salah, itu bilang kalau menggunakan handphone pun bisa kita melakukan produksi untuk TV sekalipun gitu. Jadi menggunakan handphone tetap bisa untuk mengambil gambar. Next. Ini ada tips membuat video menggunakan kamera handphone. Pak Sep, maaf bisa dibesarkan sedikit, nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, ini ada beberapa tips menggunakan kamera handphone, mengambil gambar menggunakan kamera handphone ya. Yang pertama adalah kenali kemampuan kamera dan fitur di handphone Anda gitu ya.
Jadi sebelum kita mengambil gambar di handphone, kita harus tahu dulu nih kemampuan kamera di handphone kita, apakah itu cukup bagus atau tidak gitu. Kalau misalnya ada fitur-fitur apa aja sih yang ada di handphone, sebenarnya kan handphone kameranya fiturnya banyak ya. Jadi coba dipelajari dulu bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di kamera handphone itu sendiri gitu. Yang kedua adalah jangan merekam video dalam posisi vertikal atau potret gitu. Karena kalau kita merekam dalam posisi potret, itu memang bagus untuk beberapa media saja gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk video pembelajaran lebih bagusnya menggunakan posisi vertikal atau landscape gitu ya, atau ukuran 16:9. Yang ketiga adalah usahakan menggunakan tripod atau apapun yang bisa membuat kamera tidak bergerak. Jadi kalau misalnya kita mau syuting atau kita mau mengambil gambar, usahakan punya tripod. Kalau nggak punya tripod, taruhlah kameranya di mana di meja, tapi usahakan kamera itu tidak goyang-goyang gitu ya. Itu untuk memastikan kalau video yang diambil atau gambar yang diambil itu tidak goyang-goyang gitu. Jadi gambarnya tetap still atau tetap di posisinya gitu. Yang keempat, jangan mengambil gambar terlalu jauh dengan kamera. Kenapa jangan mengambil gambar terlalu jauh dengan kamera? Karena kita menggunakan kamera handphone. Kamera yang kemampuannya tidak seperti kamera-kamera yang memang khusus untuk mengambil gambar. Kita hanya mengandalkan kamera handphone, maka jangan mengambil gambar terlalu jauh dari kamera. Mengambil gambar tidak terlalu jauh dari kamera ini juga berfungsi sebagai untuk menangkap audio dari video tersebut gitu. Karena kalau kameranya terlalu jauh, maka audionya juga tidak akan terlalu terdengar atau bahkan malah ada suara lain yang masuk gitu ke video tersebut gitu. Selanjutnya, kunci fokus secara manual agar titik fokus tidak berubah. Nah, balik lagi ke fitur dari handphone. Jadi di setiap handphone itu sebenarnya ada kunci fokus. Nah, kalau misalnya kita fokusnya kita setel dengan otomatis, maka dia akan berubah-ubah nih. Jadi ketika kita bergerak, fokusnya akan mencari ke titik mana yang harus difokus sehingga fokusnya akan berubah-ubah dan akan mengakibatkan gambar itu blur gitu, akan mengakibatkan gambar itu nggak bagus gitu, fokusnya berubah. Jadi sebelum mengambil gambar maka kunci fokus itu secara manual, kita kunci dulu fokusnya secara manual, baru kita mulai mengambil gambar. Kemudian jangan pernah menggunakan zoom di kamera handphone. Maksudnya bukan zoom meeting ya, tapi zoom gitu, kita zoom gitu. Kenapa jangan pernah menggunakan zoom di kamera handphone? Karena kamera handphone kita itu kemampuannya terbatas. Ya memang beberapa kamera handphone itu punya kemampuan yang bagus ya, tapi alangkah baiknya tidak melakukan zoom ketika kita mengambil gambar pakai kamera handphone karena gambarnya akan pecah gitu, akan pecah. Kemudian gunakan cahaya bantuan jika dirasa gambar yang dihasilkan terlalu gelap. Jadi kalau misalnya kita lagi syuting, kita rasa terlalu gelap, maka gunakan cahaya bantuan. Bisa menggunakan flash yang ada di kamera handphone itu sendiri, bisa menggunakan lampu tambahan yang memang untuk syuting, atau kalau nggak ada, kita bisa gunakan lampu belajar atau lampu apapun sehingga video yang kita hasilkan tuh lebih terang gitu, lebih terang karena ketika gambar itu lebih terang maka hasil yang dihasilkan dari kamera video handphone akan lebih bagus. Karena kalau setahu saya kamera handphone itu ketika cahayanya terlalu redup maka gambarnya akan pecah gitu. Jadi alangkah baiknya kita perhatikan juga cahaya, kita bisa pakai lampu apapun yang ada di rumah, lampu belajar, lampu baca atau lampu apapun kita bisa tembakan ke kita untuk mendukung cahaya dari video yang akan kita hasilkan. Yang terakhir adalah perhatikan audio jika perlu pakailah mikrofon gitu. Nah, tadi saya udah bilang kalau pakai kamera handphone jangan terlalu jauh, ini gunanya untuk memastikan kalau kualitas audio yang kita hasilkan juga bagus ya. Kalau misalnya memang dirasa kurang, maka kita bisa pakai mikrofon kecil atau clip on gitu ya, yang banyak dijual di pasar itu sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi kalau memang tidak ada, kita bisa deketin handphonenya supaya audionya juga bagus gitu. Oke, next. Nah, ini yang akan saya bagi ini adalah
type of shot atau kamera shot. Ini audionya kayak gini. Audionya ada sesuatu yang masalah dengan audionya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada type of shoot atau kamera shoot. Di sini ada extreme long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Sebenarnya ini ada 8, sebenarnya ada 12 yang harus kita pelajari, tapi untuk saat ini 8 aja kayaknya cukup ya. Ini ada yang pertama adalah extreme long shoot. Kita bisa lihat, perhatikan gambarnya. Extreme long shoot ini mengambil gambar dari jauh gitu. Jadi objeknya itu terlihat jauh dari kamera. Ini disebutnya extreme long shoot. Nah, kemudian long shoot itu mengambil objek masih lumayan jauh, tapi dia sudah mulai mendekat ke kamera, sehingga tapi seluruh badan atau keseluruhan dari objek itu terlihat gitu ya, mulai dari kepala sampai ke kaki, itu yang disebut dengan long shoot. Kemudian medium long shoot. Medium long shoot ini masih long shoot, tapi ini sudah mulai dekat lagi. Ini bisa juga orang bisa nyebutnya sebagai medium long shoot. Medium long shoot itu shoot yang diambil sepaha gitu ya, atau sekaki gini. Itu sebutnya medium long shoot. Jadi medium long shoot yang diambil sebenarnya lebih mendekat lagi ke kamera, tapi masih lumayan jauh karena masih bisa ngambil sampai ke kaki atau ke dengkul. Biasanya patokannya adalah dengkul dari objek. Kemudian adalah medium shoot. Medium shoot ini patokannya adalah pinggang dari objek. Pinggang dari objek. Nah, itu sebutnya medium shoot. Ini baru disebut medium. Jadi kalau bilang segitu ada yang bilang itu close up, maka itu salah ya. Itu sebutnya medium shoot. Nah, lanjut ke medium close up. Medium close up ini patokannya ada di sini nih, di dada. Nah, itu sebut medium close up. Nah, kemudian adalah close up. Close up ini sering kita gunakan pasti teman-teman Ustadz dan Saida kalau lagi selfie gitu. Nah, itu pakai namanya close up. Close up itu batasnya segini nih, hampir ke leher. Nah, itu close up. Kemudian ada big close up, itu hanya bagian mukanya aja gitu dari objek. Jadi udah mulai mendetail nih. Kalau big close up itu udah mulai mendetail, jadi hanya bagian mukanya aja. Kemudian ada extreme close up. Nah, extreme close up ini hanya bagian wajahnya saja. Jadi ini sudah mulai sangat detail. Ini sebutnya gambar detail. Ada juga orang yang bilang ini sudah masuk ke tipe shoot yang detail gitu. Jadi ada 8 yang perlu kita ketahui. Itu ada extreme long shoot, medium long shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ustadz Saida, biasa kayak tipe shoot mana yang bagus buat video pembelajaran nih, Ustadz Saida? Close up. Di mana? Medium shoot. Medium close up. Medium sampai medium close up. Tergantung kebutuhannya kan. Kalau PI long shot. Nah, kalau PI long shot betul. Kalau apa? PI. Olahraga, ya betul. Ya sebenarnya jawabannya adalah kalau untuk olahraga betul kita pakai yang long shoot karena kita membutuhkan keseluruhan badan ya. Biasanya saya lihat nih Coach Astro sering banget bikin video olahraga gitu ya. Yaitu long shoot butuh. Tapi kalau untuk video pembelajaran sebenarnya yang paling tepat tidak berarti salah, tapi yang paling tepat biasanya dipakai itu adalah medium shoot dan medium close up.
Kenapa medium long shoot tidak dipakai karena atau jarang digunakan? Karena kalau medium long shoot itu kan kita masih ada sisa kaki ya, masih ada kaki dan itu tidak, kalau di video pembelajaran jadinya si objeknya itu masih kurang fokus. Jadi sebenarnya yang sering digunakan untuk video pembelajaran itu adalah medium shoot dan medium close up. Kalau untuk yang beraktivitas gitu ya, mungkin video long shoot bisa dipakai gitu. Dan ini tidak, jadi ini type of shoot ini bisa digunakan dalam kondisi apapun sebenarnya. Hafiz. Close up, kalau Hafiz close up lah. Kalau big close up lebih ke beauty vlogger, benar kata Iwan. Nah, kalau big close up itu digunakan untuk beauty vlogger biasanya. Kalau close up biasanya buat selfie lah ya kan. Atau ngevlog tuh biasanya pakai close up. Nah, kalau karena kita untuk video pembelajaran, maka yang paling sering digunakan adalah medium close up atau medium shoot. Itu lebih enak kita naruh materi di samping-samping kita nantinya gitu pas di editing gitu. Oke, lanjut. Oke, ini sebutnya kamera angle. Kamera angle sebenarnya kamera angle sebenarnya ada 5 nih ya kamera angle yang ada di sini, yaitu bird eye. Bird eye itu artinya adalah kamera yang diambil dari atas kepala persis. Itu biasanya pakai drone atau kita ada di atas gedung kemudian ngambil ke bawah, itu sebutnya bird eye. Yang kedua adalah high angle. High angle itu masih di atas tapi dia tidak langsung menyorot ke bawah seperti ini, tapi dia agak ke samping ini. Nah, itu serong ya benar. Itu namanya high angle. Kemudian yang ketiga adalah eye level. Nah, ini eye level adalah video yang kita ambil sesuai dengan mata kita. Jadi mata kita ada di mana, ya di situ video kameranya. Jadi seperti ini. Jadi jangan eye level harus segini, nggak ada ukuran eye level semana, tapi sebenarnya eye level itu mengikuti mata dari si objek itu sendiri. Kemudian ada low angle. Low angle itu mengambil video dari bawah, tapi tidak terlalu di bawah ya. Low angle itu mengambilnya dari agak ke bawah gini. Ini biasanya digunakan oleh pejabat-pejabat ya. Low angle ini biasanya digunakan oleh pejabat-pejabat ketika pidato. Kenapa? Karena biasanya untuk menandakan kalau dia punya kekuasaan gitu. Biasanya low angle itu digunakan untuk pejabat. Kemudian ada yang namanya frog eye. Frog eye itu ada di bawah. Jadi kameranya benar-benar di bawah. Kaki kita bisa kelihatan, tapi harus semua objeknya harus terlihat juga. Nah, itu sebutnya frog eye. Sekarang saya tanya lagi nih, kira-kira dari kamera angle ini untuk video pembelajaran paling tepat kita pakai yang mana? Straight angle. High level. High level straight angle. Ya, memang untuk video pembelajaran kita disarankan untuk menggunakan eye level. Kenapa? Karena eye level itu akan memberikan kesan kalau kita sedang berbicara dengan orang secara langsung gitu. Kalau eye level, kita memberikan kesan kalau kita sedang berbicara dengan murid atau kita berbicara dengan orang lain ketika kita mengambil gambar secara eye level. Jadi memang kalau untuk video pembelajaran, kamera angle yang paling tepat adalah eye level. Oke, Oke, ini disebut pengambilan gambar dan ini adalah rule of third. Rule of third ini adalah salah satu teknik mengambil gambar itu dengan cara membagi kamera layar ke dalam 9 bagian. Nah, ini disebut rule of third. Kalau kita lihat contoh gambarnya, ini gambarnya benar-benar ada di tengah, di kotak yang di tengah. Nah, ini adalah sebagai patokan kita untuk mengambil gambar. Jadi kita harus menggunakan rule of third. Kita lihat gambarnya ada di tengah, objeknya ada di tengah, dan objek yang kanan kirinya itu bukan menjadi fokusnya. Gitu. Itu yang disebut rule of third. Tapi apakah rule of third ini hanya untuk mengambil gambar di tengah? Tentu tidak.
Nah, ini contoh juga ada garis bantu gitu ya, yang membantu kita untuk mengambil gambar. Jadi tidak melulu harus di tengah, tapi juga bisa misalnya kita pakai itu di pinggir sebelah kiri, maka kita pakai bantuan garis itu. Nah, garis itu berfungsi untuk ketika orang ya atau objek yang menghadap ke sebelah kanan, maka kita pakai rule of third yang sebelah kiri. Nah, kita harus perhatikan juga rule of third ini ada yang bagian atasnya. Bagian atas itu biasa dan bagian bawah biasanya. Dan bagian belakang dari objek. Bagian atas itu biasanya disebut headroom. Nah, ini tidak boleh nih kalau ngambil gambar untuk pembelajaran tidak menyediakan headroom untuk sisa gitu ya, untuk gambarnya gitu. Jadi kepalanya mentok gitu di frame gitu. Jadi alangkah baiknya video yang kita buat itu kita perhatikan juga headroomnya. Nah, ini untuk yang madep sebelah ke kanan. Lanjut. Nah, ini rule of third sebelah kiri. Lihat, boleh kita lihat ini objeknya ada di kanan bagian atas, tapi dia tetap masih menyisakan headroom. Garis ini dia selalu mengambil gambar tepat di garis dari garis-garis yang sudah ada gitu ya. Garis-garis ini garis-garis bayangan ya, jadi kira-kira garisnya di sini, kita bisa kira-kira sendiri. Dan bagian bawahnya ini tetap ada objek, tapi dia adanya di titik yang paling atas. Jadi titik-titik di kotak yang tengah, titik-titik di kotak yang tengah itu ada 4 titik, itu biasanya kalau kita mau ambil gambar, selain di tengah biasanya patokannya ada di titik-titik yang 4 titik yang ada di kotak yang tengah itu. Tapi jangan lupa untuk menyisakan headroom, legroom, dan bagian belakang dari si objeknya itu sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap editing. Editing banyak macam-macam. Editing bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan handphone. Kalau komputer, softwarenya pun banyak. Ada Premiere, ada apa lagi, Bang? After Effects emang buat editing. Ya, After Effects atau dari Ustadz Saida pakai apa biasanya kalau editing di komputer? Filmora. VN. DaVinci, Resolve. Ya kalau di DaVinci, kalau di CapCut. ada Sony Vegas. Final Cut Pro ya. Final Cut Pro kalau di media-media televisi biasanya pakainya kalau nggak ada Premiere, Final Cut Pro. Itu untuk PC. Kalau yang untuk editing untuk handphone ada banyak juga nih aplikasinya. Kalau Ustadz dan Saida biasanya pakai apa? KineMaster. CapCut. InShot. Ya, InShot, KineMaster, ada Viva Video, ada Filmora juga ada ya di handphone ya? Ya, ada. VN, ya banyaklah aplikasi editing di TikTok, di handphone gitu. Nah, untuk saat ini kita akan fokus ke KineMaster aja. Kenapa? Karena KineMaster ini selain bisa digunakan di handphone, jadi kita tidak membutuhkan PC untuk melakukan editing karena kan tadi ngambil gambarnya di handphone nih. Nah, kita editingnya di handphone aja biar kita nggak perlu mindahin ke PC gitu, nggak perlu repot-repot mindahin ke PC. Kita pakai KineMaster aja. KineMaster ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi untuk berbayarnya berapa ya, Bang ya? Yang pro-nya ya? Per bulan ya, 100 berapa gitu per bulan. Dan untuk gratisnya bisa di-download aja di Play Store, tapi kita akan bagikan KineMaster Pro secara gratis. Nah, ini Nanti linknya akan dikasih akan di-share ke Saida Lili dan Saida Lili yang akan share ke teman-teman. Ya, kita akan kasih link KineMaster Pro secara gratis.
Ya, untuk yang mau ikut training kita akan kasih lah KineMaster Pro secara gratis ya kan. Kalau bayar berapa tuh? 100 berapa kan tadi sebulan? Ya, itu hitungan per bulan. Nah, kita kasih gratis. Oke, untuk cara editing melalui KineMaster tentu teman-teman yang udah pernah pakai, udah tahu caranya, tapi kita akan coba share lagi cara menggunakan KineMaster. Tapi ini juga yang simpel-simpel aja yang sering digunakan untuk video pembelajaran. Kita akan share melalui video ya, Pak. Yang tutorialnya dulu. Ada gambarnya Pak Adit itu ya? Gambarnya Pak Adit tidak berjudul. Kita akan mulai dengan menekan tombol ini. Langsung ada aspek rasio 16:9 yang artinya landscape, 9:16 yang artinya portrait, dan 1:1 yang artinya square. Untuk video pembelajaran kita akan mulai dengan 16:9 karena itulah yang paling. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari KineMaster. Di sebelah kanan ini adalah project-project yang sudah dikerjakan. Kalau misalnya baru, project-project ini akan kosong ya. Jadi ini karena udah sering dikerjain, maka projectnya ada. Dan kita akan mulai dengan menekan tombol ini. Langsung ada aspek rasio 16:9 yang artinya landscape, 9:16 yang artinya portrait, dan 1:1 yang artinya square. Untuk video pembelajaran kita akan mulai dengan 16:9 karena itulah yang paling bagus gitu ya. Jadi kita mulai aja. Ini adalah tampilan awal dari project KineMaster. Kita akan mulai memasukkan video yang akan kita edit dengan menekan tombol media. Oke. Kita cari video yang akan kita edit. Ini sebagai contoh kita akan pilih gedung secondary aja ya. Nah, sudah. Ini adalah video yang akan kita edit. Oke, sebelum memulai editingnya kita akan belajar dulu apa aja tools-tools yang ada di KineMaster. Ini ada media untuk menambahkan video tadi, lapisan yang artinya layer, suara, dan audio untuk menambahkan audio. Nah, media di lapisan ada media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Dan yang paling sering kita gunakan adalah teks dan media. Di bagian suara, ini kita adalah untuk menambahkan suara kita. Dan di bagian audio adalah untuk menambahkan musik. Oke, langsung aja kita mulai editingnya. Bagaimana cara untuk melakukan cutting video. Ya, kita bisa cari video yang akan kita lihat, yang akan kita lakukan editing. Kira-kira bagian mana yang mau kita edit atau mau kita cut. Misalnya kita edit bagian depannya ini. Nah, misalnya kita mau membuang bagian depan ini, maka kita cari, kita klik sampai muncul tombol kotak kuning. Kemudian kita pilih logo gunting. Dan kita lakukan pemotongan. Itu ada motong di bagian depan, bagian belakang, dibagi dua nanti videonya, atau melakukan insert menjadikan foto dari video itu. Itu bisa dilakukan di KineMaster. Nah, untuk sementara kita akan memotong saja bagian depannya. Nah, seperti itu sudah, maka sudah terlihat videonya berbeda. Oke, setelah kita potong, setelah kita bisa memotong video, tapi ini video ini masih belum jadi. Masih harus ditambahkan efek transisi. Kenapa? Karena sebelum ditambahkan efek transisi, maka videonya akan seperti ini. Itu adalah cut to cut sebut ya. Jadi dari video ke video, dari video satu ke video lainnya tidak ada transisi. Maka kita akan tambahkan transisi, caranya dengan mengklik tombol putih, maka ada efek transisi. Kita bisa cari efek transisi yang kita mau dan kita bisa download jika memang belum ada.
Oke, kita pakai fokus dan display. Nah, kita pilih yang ini. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Lebih enak, lebih cantik untuk dilihat dan tidak jumping gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan teks. Caranya, lapisan dan pilih bagian teks. Misalnya kita tulis Syafana Islamic School. Oke, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa ditaruh di mana aja tempat yang kita mau. Nah, fontnya bisa diganti juga. Kita bisa pilih fontnya yang kita mau, dan kita bisa tempatkan di tempat yang kita mau. Nah, teksnya akan muncul seperti ini. Kaget ya munculnya. Maka kita bisa tambahkan transisi untuk teks. Caranya klik layer teksnya, kemudian kita pilih animasi masuk, dan kita pilih, misalnya kita pilih geser ke kanan. Oke. Lalu kita pilih animasi keluar dan pilih geser ke kiri, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti itu. Jadi nggak kaget, tiba-tiba teks muncul gitu. Sekarang kita akan coba menambahkan media atau gambar lainnya dalam sebuah video. Kita pilih aja misalnya piala ya. Nah, ini juga sama dengan teks, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Nah, bisa kita geser-geser, misalnya kita taruh di sebelah sini aja ya. Dan juga bisa pakai animasi masuk dan animasi keluar. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu kira-kira hasil ketika sudah ditambahkan layer dan transisi. Dan kita akan coba untuk menambahkan audio. Kita pilih audio yang kita mau, misalnya ini. Audio ini juga bisa kita cut ya. Misalnya kita tidak mau langsung dari depan, ya udah kita bisa cut di bagian sini dengan mencari tombol pangkas dan bagi. Oke, kita bisa geser dan kita play lagi. Maka audionya sudah ada. Oke, sekarang gimana caranya kita mengekspor videonya? Caranya tekan tombol share sebelah sini, maka akan keluar ekspor dan bagikan. Di sini ada 4K, QHD, Full HD, HD, dan SD. Maka kita pilih yang Full HD 1080p ya, dengan laju bingkai 12 saja. Dan kita akan tekan tombol ekspor. Lama waktu ekspornya ini tergantung panjang pendeknya dari video yang kita buat. Oke, jika sudah selesai, maka kita bisa play hasil video yang kita buat dengan pemutaran video. Dan hasilnya seperti ini. Oke, itu adalah teknik dasar sederhana dari editing menggunakan KineMaster. Nah, udah lihat video cara tutorial sederhana KineMaster. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyain dari Ustadz dan Saida gitu? Kita langsung tanya jawab dulu aja. Oke teman-teman, ini adalah sebelah kanan ini. Mungkin ada Ustadz dan Saida yang mau nanya dulu materi dari awal tadi sampai tutorial tadi. Ustadz Alam, mau nanya nih Ustadz Alam. Ya, Ustadz. Ya, nanti untuk yang aplikasi KineMaster Pro itu berlakunya sampai berapa lama ya Ustadz ya? Yang kita bisa pakai itu?
Tes, tes. Oke, untuk masa berlaku KineMaster-nya ya. Benar ya. Untuk masa berlaku KineMaster-nya itu bisa dipakai seumur hidup karena itu enggak seumur handphone, bukan seumur hidup. Kalau handphonenya masih bisa dipakai, KineMaster-nya pun masih bisa dipakai secara gratis dan full version bisa semuanya. Mau itu mulai mengganti background, menghapus green screen, capture gambar video yang sedang diedit, nge-freeze video yang berjalan, mau kita bikin freeze gitu, itu bisa, pokoknya semuanya udah full version. Jadi selama handphonenya masih bisa digunakan, KineMaster-nya pun bisa. Seperti itu. Dan itu bisa berdampingan dengan aplikasi lain gitu. Misalkan kita udah pakai Insert katakanlah ya, terus kita pakai KineMaster Pro nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Jadi ya misalnya tadi dari mana? Dari Insert ya. Dari Insert itu misal kita ekspor dulu ya, kita ekspor terus jadikan video yang sudah matang dari Insert itu kita masukkan lagi ke KineMaster untuk lanjut diedit, itu bisa dengan catatan. Misal gini, kemampuan recording masing-masing handphone itu kan berbeda ya. Misal handphone yang standar pada umumnya itu kemampuannya untuk saat ini tuh udah mulai Full HD ke atas. Misal handphone kita merekam menggunakan handphone dengan resolusi Full HD. Terus kita edit mau itu di KineMaster, mau itu di Insert ya. Insert, mau itu di VN, tapi kita ekspor kita paksakan nih mengekspornya kualitas videonya menjadi 4K atau 4K 60 fps atau lebih gitu. Kita paksakan. Itu videonya malah jadi hancur. Videonya jadi pecah. Jadi ketika kita mengekspor video supaya videonya itu sesuai sama hasil mentahnya ya, nggak pecah atau nggak ngeblur atau nggak patah-patah. Itu kita ekspor sesuai sama resolusi bawaan handphone ketika kita merekam. Jadi ketika kita merekam itu kita harus tahu dulu nih, kita merekam menggunakan resolusi apa. Kita harus kenali dulu nih sama kemampuan kamera kita. Kita merekam menggunakan 1080K, apalagi 360K, tapi nggak mungkin sih 360 ya. 4K, 480K. Nah, itu kita ekspornya pun sesuai sama kualitas mentahan video kita. Jadi jangan memaksakan. Kalau kita memaksakan malah hasil videonya pecah, terus patah-patah, suaranya pun putus-putus. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz Ikhwan, Ustaz Alam. Ada tanya lagi, Ustaz? Ustaz Ikhwan. Ya. Ustaz Ikhwan, mau tanya dong. Tanya dong. Boleh nanya, tapi nggak boleh minta kopi ya. Iya. Kasih yang for PC dong. Yang untuk PC kok nggak dikasih, cuman buat yang handphone doang. Oh, minta untuk yang PC. Kalau Ya, untuk PC bisa kita minta ke bisa kita minta ke Mr. Salim atau ke Mr. Hendro. Itu semua sebenarnya udah ada ya yang untuk PC ya. Savana sebenarnya udah punya ya, kayak Premiere pada umumnya. Terus pokoknya Adobe Series yang untuk editing video itu Savana punya. Tinggal minta ke tim IT aja langsung. Oke, tim IT. Nanya dong Ustaz Ikhwan. Oke, Ustadz Ahmed boleh nanya tapi tidak boleh beriklan ya. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh, kita kan harus berkorban dan bersyukur, Ustaz. Saya tidak pernah bersyukur. Serius, Ustadz Ahmed. Saya tidak pernah bersyukur. Gini, Ustaz. Ustadz Ikhwan, tools yang dipunya sekolah apa aja, Ustaz? Misalnya kayak mic, ya mic-nya kan itu biar untuk memperhalus suara, kemudian sama gimbal atau apa gitu. Udah ada belum, Ustaz? Memperhalus apa? Suara atau? Memperhalus suara. Suara. Biar suaranya itu kan kita rencana kalau mau bikin video itu kan kalau pakai suara kita kan agak cempreng itu, apalagi suara saya gitu, Ustaz. Kita tuh butuh speaker atau ada aplikasi khusus gitu, Ustaz, buat memperhalus suaranya, Ustaz, gitu. Audacity. Oke, Ustadz Ahmed, pertanyaannya tadi untuk memperbagus ya, bukan memperhalus ya, memperbagus suara yang cempreng begitu.
Nah, kurang lebih gitu, Ustaz. Nah, pokoknya suaranya diedit lah ya, suara yang ada di video. Itu di KineMaster itu ada. Jadi langsung misal kita udah ngerekam nih video di handphone, langsung kita kita impor ke KineMaster, lalu kita edit. Itu mau kita edit video, gambar, warna, suara pun bisa kita kasih efek. Jadi mau suaranya itu dibikin cempreng, mau suaranya dibikin berat, itu bisa. Langsung di situ. Begitu Ustaz Ahmed. Oke, siap. Terima kasih, Ustaz. Kenapa Ustaz Ahmed kamu mau nyamarin suaranya? Kenapa? Suaranya Ustaz Ahmed serem. Ustaz Irwan, nanya dong. Ya, serak-serak Mau dicek nanya gitu, dong Ustaz. Ustaz Iwan. Oke, sebentar ada lagi nih pertanyaan nih. Dari Ustadz Fadel, apakah bisa menggabungkan beberapa video dari handphone dan dari DSLR? Kamera hasil video dari handphone dan DSLR? Pertanyaannya bisa. Jawabannya bisa. Jawabannya dong. Sorry. Jawabannya bisa. Tadi ngopinya belum habis, jadi linglung. Jawabannya bisa. Caranya gini loh. Ketika kita mengedit, pasti nanti pas lagi proses editing itu hasil gambarnya pasti beda ya. Lebih tajam yang dari DSLR daripada yang dari handphone. Bagaimana cara supaya hasil gambarnya itu tidak beda ketika finishing atau diekspor nantinya? Itu kita cari resolusi terkecil dari beberapa video itu. Misal otomatis kan yang paling kecil itu kan dari handphone ya. Resolusinya, misal dari handphone itu resolusinya HD, bukan Full HD. Misal yang dari DSLR itu Full HD, otomatis lebih tajam atau mungkin lebih terang. Kalau lebih terang nanti bisa kita edit di bagian warnanya di KineMaster. Nah, nanti ketika kita ekspor, biar supaya hasil videonya itu tidak jomplang, yang dari DSLR itu lebih tajam, yang dari handphone itu agak lebih kurang tajam. Nah, kita ikutin ekspornya itu pakai resolusi terkecil, berarti dari si handphone misalnya HD. HD itu berapa lah? 720 ya? 720. HD itu 720. Jadi kita ekspornya di 720. Jadi biar supaya si DSL-nya si video dari DSLR-nya itu turun ikut ke hasil video handphone. Begitu. Jadi hasil videonya itu nggak terlalu jomplang. Pasti bakalan jomplang ya. Pasti bakalan tetap lebih tajam dari yang DSLR. Tapi kalau misalnya kita ekspornya mengikuti resolusi yang paling kecil, itu jadi tidak terlalu jomplang, biarpun jomplang. Nambahin ya, Wana. Oke, tambahin. Jadi kalau misalnya kita punya banyak shorts video dari misalnya dari kamera DSLR, dari handphone yang berbeda mungkin. Nah, kita mau ngeditnya dipakai di handphone yang ada KineMaster-nya. Maka langkah pertama adalah memindahkan dulu semua materinya ke handphone yang ada KineMaster-nya, kita pindahin dulu. Dan perlu diingat ada beberapa format video yang tidak bisa dibaca di KineMaster. Misalnya kalau pakai DSLR itu kan biasanya formatnya MOV ya, MOV. Nah, itu tidak bisa terbaca di KineMaster. Jadi mungkin bisa kita format dulu, kita ganti dulu formatnya ke MP4 misalnya. Itu format, untuk mengganti format itu bisa ada di Google, cari aja, ada online converter gitu ya. Kita bisa convert file MOV ke file MP4. Jadi dari banyak materi itu kita masukkan dulu ke satu handphone yang memang buat edit, baru kita bisa melakukan editing gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kayaknya Ustadz Heru mau bertanya. Muhammad Heru dari Art. Nanya Ustadz. Ini siapa? Asep. Ustadz Asep. Oh, saya sampaikan Ustadz. Ustadz mau tanya, untuk pengeditan di handphone, kan pengambilan di handphone tuh otomatis bergetar tidak stabil. Ada nggak aplikasi
untuk menstabilkan si gambar tersebut? Kalau ada, apa? Kalau tidak ada, nggak ada. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama Ustadz Heru. Ini sebenarnya pertanyaannya Ustadz Heru sendiri udah tahu jawabannya, saya yakin banget 100%. Tapi pasti bakal saya jawab lagi. Buat teman-teman yang lain ya, perwakilan dari Ustadz Heru ya. Jadi untuk menyetabilkan gambar yang shaking ya, video, misal kita nggak punya tripod, kita nggak punya gimbal, gimbal itu alat semacam tripod yang kita pegang di tangan untuk menyetabilkan handphone atau kamera. Kayak tongsis, modelnya kayak tongsis. Oke, misal kita nggak punya alat-alat itu, dan hasil video kita shaking atau bergetar. Bagaimana caranya biar supaya videonya itu tidak bergetar atau goyang-goyang, joget-joget gitulah ya. Untuk di semua handphone, mau itu Android atau iOS, itu semua bisa bisa kita gunakan Google Foto. Misal di teman-teman yang tidak punya Android, yang pakai Apple, itu bisa di-download di App Store. Download Google Foto. Nanti dari aplikasi Google Foto itu kita impor video yang mau kita stabilkan getarannya. Kita impor ke Google Foto. Nanti di situ ada fitur yang namanya menyetabilkan gambar, menyetabilkan video. Jadi nanti video yang shaking, yang goyang, yang getar, itu bisa kita stabilkan di situ. Jadi dia nggak goyang, biarpun goyang dia lembut gerakannya. Jadi nggak bergetar gitu. Kalau yang misalnya bergetarnya terlalu parah, misal nih kita bikin video di atas motor, kita mengendarai motor sambil merekam video di jalanan yang bergelombang, di jalanan yang kasar, otomatis getar banget tuh ya. Itu tetap bisa distabilin, tapi hasilnya kurang bagus. Dia jadi kayak gambarnya kayak ada di dalam air begitu. Jadi gambarnya bergelombang-bergelombang. Agak peot-peot gambarnya. Tapi kalau misalnya getaran yang nggak terlalu parah, hasilnya peot, Pak. Kayak Bapak. Jadi itu nanti gambarnya goyang-goyang parah, meleot-meleot gitu ya, melengkung-melengkung kalau misalnya getarannya parah. Tapi getarannya misalnya getaran yang tidak terlalu parah. Misal batas maksimalnya itu kita misalnya merekam gambar video sambil berlari. Itu masih bisa kita stabilkan dengan kualitas gambar yang tidak terlalu meleot-leot. Itu masih bisa di Google Foto. Jadi nanti setelah diimpor ke Google Foto, terus kita convert untuk menyetabilkannya, habis itu kita save lagi, nanti hasilnya itu tidak terlalu goyang. Kalau goyang pun getarannya lembut, nggak terlalu parah. Jadi seolah-olah kita kayak pakai tripod, kayak pakai tongsis, kayak pakai gimbal. Begitu. Jadi pakai Google Foto. Cakep. Ada lagi? Mau nanya dong, Kakak Ikhwan. Assalamualaikum, Kakak Ikhwan. Sebentar. Ada pertanyaan dari chat nih. Oke, pertanyaan dari Saida Isna ya. Oke, kalau misalnya handphone, spek minimal handphone untuk menggunakan KineMaster, gitu ya. Misal RAM 2 GB, bisa atau enggak menggunakan KineMaster? Jawabannya bisa. Gimana ya? Kita emang batas minimal tuh 2 GB itu bisa, tapi emang agak lambat kinerjanya. Mungkin kemungkinan saya pernah menggunakan itu tablet dengan RAM 2 GB. Kalau misalnya kita paksakan untuk ngedit, kalau durasi videonya cuma sekitar di bawah 5 menit, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya 5 menit ke atas, itu nanti dia bakal menutup aplikasi sendiri. Jadi handphonenya nggak kuat. Tapi kalau misalnya videonya pendek, durasi misal di bawah 5 menit, itu masih bisa. Dan minimal Android-nya itu versi
versi 5 atau Lollipop apa Marshmallow? Ya, pokoknya Android versi 5 itu udah minimal. Jadi batasnya itu minimal handphone memori RAM 2 GB dan Android versionnya itu di Android 5. Tapi jangan dipaksakan untuk ngedit video yang terlalu berat. Misal videonya, videonya mau kita kurangin durasinya jadi 2 menit atau 3 menit. Tapi kualitas videonya itu Full HD ke atas. Itu handphone bakal agak berat kinerjanya dan kemungkinan bakal menutup aplikasi sendiri. Tapi kalau kita buka lagi bisa. Jadi saran saya ya minimal sih RAM 3 GB ya. Kalau 2 GB ya agak riskan. Tapi bisa. Asal jangan terlalu berat videonya. Minimal videonya itu HD dan durasinya jangan terlalu lama. Minimal 3 menit lah ya. 3 menit ke bawah. Maksimal 3 menit ke bawah. Terus kualitas videonya HD atau 720, jangan dipaksakan lebih dan kemungkinan nanti handphonenya bakalan ngehang dan beli handphone baru. Kalau misalnya mau beli handphone baru, hubungi saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kakak Ikhwan, boleh bertanya nih. Sebutkan nama, alamat, nomor handphone, status. Adip. Ah, cowok. Alam aja deh. Ini apa perihal footage atau pengambilan gambar Kalam atau Kahiwan. Ini lebih ke arah pas event, sebenarnya pembelajaran juga bisa sih. Jadi gimana caranya supaya pas pengambilan footage itu efisien, jadi tidak ada footage yang sia-sia atau jadinya malah nggak kepake. Terus gimana supaya antar scene itu meskipun tanpa transisi tapi bisa smooth, karena kan tidak setiap scene itu harus dihubungkan dengan transisi, bisa aja dia ya loss aja lepas tapi tetap kelihatan smooth gitu loh. Paling kalau yang udah saya akalin sih, saya biasanya bikin storyboard dulu. Jadi scene 1, 2, 3 sampai finish tuh, sampai nanti ending gimana. Cuma kan di lapangan sering terjadi hal yang tidak diduga-duga sehingga kadang suka melenceng dari storyboard. Seperti itu sih. Makasih Kak Alam, Kak Iwan. Oke, itu kayaknya udah dijawab ya. Jadi emang untuk produksi video yang benar, itu memang kita bikin dulu skenarionya, kita mau bikin seperti apa, dan sebelum kita syuting itu kita harus bikin storyboard. Itu yang benar. Storyboard itu saya jelaskan sedikit. Storyboard itu gambaran atau kita membuat gambar gitu ya dari cerita yang mau kita buat, scene by scene-nya itu kita buat. Jadi biar supaya nggak ada footage yang kebuang tadi ya. Terus bagaimana caranya biar supaya nggak usah pakai transisi, terus videonya itu tetap terlihat enak gitu ketika perpindahan gambar. Bagaimana caranya? Tidak perlu menggunakan transisi, kita menggunakan tempo musik atau tempo background, backsound. Jadi kita hitung ketukannya. Ini nih kayaknya Ustadz Asep atau Ustadz Iqfar ngerti nih ya. Jadi kita hitung tempo ketukan dari si backsound-nya itu biasanya 4 ketukan ya, atau gimana ya? Tua gapat ganti gambar, tua gapat ganti gambar. Nah seperti itu. Jadi tanpa menggunakan transisi efek itu tetap kelihatan smooth dan enak dilihat. Seperti itu Ustadz Adip. Nambahin ya Ustadz Adip. Kalau di lapangan gitu ya, kalau misalnya bukan di tempat yang tertutup gitu ya, dan kita ngambil event gitu yang sering ini, sebenarnya ada satu teknik lagi yang sering saya pakai juga sehingga kita nggak bingung nih mau ngambil gambar apa, yaitu tekniknya sebutnya teknik add FAT. Jadi E, D, F, A dan T gitu. Jadi add FAT itu apa sih? Itu kepanjangan dari E-nya itu estabilis, jadi ngambil dulu gambar, keseluruhan gambar ya, keseluruhan acaranya itu apa. Kita cari dulu estabilis tuh. Jadi ngambilnya pakai long shoot atau extreme long shoot gitu ya, dari jauh gitu. Kita pakai namanya teknik estabilis, ngambil dulu semua gambar keseluruhan acaranya apa. Yang kedua kita pakai detail. Setelah kita ngambil semua keseluruhan acara secara keseluruhan, maka kita ambil detail-detailnya.
Misalnya kayak swab yang kemarin yang kita laksanakan, ketika saya sudah ambil gambar secara keseluruhan, maka kita mulai ambil detailnya. Misalnya ada pas di swabnya, atau pas pendaftarannya, atau pas registrasinya. Jadi itu yang disebut dengan gambar detail. Kemudian kita pakai frame. F-nya itu frame. Frame itu adalah teknik untuk mengambil gambar menggunakan frame. Jadi misalnya gimana ya, jelasin ya. Ada gambar, ada sisi pohon sebelah sini dan sebelah sini, maka di tengah-tengahnya itu pohonnya itu akan membentuk frame gitu. Jadi kita bisa ambil fokusnya biar fokus ke objek yang kita ambil. Kayak simetris gitu maksudnya ke alam ya? Kayak apa? Simetris gitu jadinya. Ya, kayak symmetrical gambar gitu ya. Jadi kita ambil, jadi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita sebagai frame. Kemudian ada angle. Angle tadi sudah dijelaskan ya. Ada A level, ada high level, ada low level, ada bird eye dan frog eye. Kita cari angle mana kira-kira yang cocok untuk mengambil gambar itu. Dan yang terakhir adalah T-nya itu time. Jadi kita jangan sampai kehilangan momen gitu kalau untuk sebuah acara. Jangan sampai kita kehilangan momen, misalnya pemukulan gong gitu. Jangan sampai momen pemukulan gongnya kita ketinggalan. Jadi memang teknik itu harus dipelajari dan harus dibiasakan gitu. Kalau kita udah biasa, kita langsung berpikir, oh gambar apa nih yang mau kita ambil. Misalnya establish dulu, langsung detail, langsung kita frame, langsung kita pikirin angle-nya, dan kita harus kejar timingnya. Udah kayak gitu sih tambahannya, Ustadz Adib. Oke, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Boleh bertanya Ustaz? Dari siapa? Oke, ada pertanyaan dari Saida ini, bagaimana cara menghilangkan logo KineMaster ya? Sebenarnya untuk video kayak apa, aplikasi KineMaster yang mau kita share ini itu udah free dan tidak berbayar. Jadi tidak perlu memikirkan bagaimana caranya menghilangkan logo KineMaster atau watermark yang ada di video yang selesai kita edit ya. Jadi udah pro ini, jadi nggak perlu mikirin bagaimana nih caranya nanti ada watermark, ada logo KineMaster-nya di dalam video. Itu nanti nggak ada. Ustadz, itu untuk Android aja. Kalau untuk iPhone bisa? Untuk sementara ini yang kita share yang untuk Android ya. Yang untuk iPhone, karena iPhone itu kan nggak bisa pakai aplikasi-aplikasi yang di Android ya. Dan aplikasi-aplikasi iPhone itu harus berbayar semua setahu saya. Nggak ada yang free kalau untuk dapetin yang pro ya. Kalau yang Android masih bisa. Setahu saya di iPhone ada iMovie ya, itu bisa dipakai juga tuh. Di iPhone. Oke, terima kasih. Ya. Ustadz, Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz? Waalaikumsalam, silakan. Iya Ustadz, mau bertanya, boleh dijawab oleh Ustadz Alam atau Ustadz Ikhwan. Pertanyaan saya simpel sih. Kan dari tadi kan Ustadz dan Ustadz menerangkan tentang teknik pengambilan dan teknik editing. Mohon Ustadz di-share screen hasil video yang udah Ustadz buat. Terutama Ustadz Ikhwan ya, video yang pernah Ustadz buat, dan jelaskan di dalam video tersebut teknik-teknik apa dan editing apa yang sudah dipakai. Mohon, terima kasih Ustadz. Ustadz Ikhwan, terutama Ustadz Ikhwan dan Ustadz Alam ya. Ustadz Ikhwan, hasil video yang Ustadz Ikhwan buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep. Asep siapa ini ya? Yang namanya Asep soalnya banyak di sini. Biasa ngopi bareng. Aduh, saya lupa Tat. Saya ngopi bareng itu banyak orangnya. Masuk Sion Sion. Yang tadi itu udah kita share ya untuk hasil videonya. Tapi kalau untuk mau video hasil video yang udah pernah kita berdua edit itu ada di YouTube. Majolo. Kita di play ya. WAW. Oh sebentar nih, mau dicari. Oh, kita skip dulu karena filenya belum disiapkan. Nanti. Iya Ustadz, hasil video yang pernah Ustadz Ikhwan buat ya. Oke. Nanti ya di belakang ya. Oke, next.
Siapa lagi mau nanya? Tadi ada. Ada pertanyaan lagi Ustadz Saida? Jawab coba. Tidak ada ya? Tidak ada kita. Oke, kalau mungkin belum ada pertanyaan lagi, kita coba tonton video lagi. Ini adalah video contoh editing menggunakan KineMaster dengan teknik yang sudah saya bilang tadi ya, menggunakan layer tulisan dan layer gambar. Ini adalah video vlog sebenarnya dari istri saya sendiri. Terus saya bantuin editingnya. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana menambahkan gambar, bagaimana ketika teknik menambahkan gambar dan menambahkan audio dan menambahkan tulisan itu bekerja dalam sebuah video pembelajaran. Jadi jangan lihat isi videonya, tapi lihat teknik apa yang sudah saya berikan, saya share, dan ini adalah contoh ketika teknik-teknik itu dipakai dalam sebuah video. Pak Sep, boleh videonya di-share? Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Shirley. Nah, setelah 2 mingguan aku nggak upload video, akhirnya sekarang aku upload lagi. Aku bakalan share nih, ini kira-kira apa aja sih benda-benda yang wajib banget dimiliki sama ibu baru. Nah, ini tuh semacam starter pack kayak gitu. Oke, daripada nggak usah lama-lama gitu ya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, nah apa aja tuh barang yang harus dimiliki sama ibu baru? Aku udah punya listingnya, aku punya daftarnya. Ini berdasarkan pengalaman aku seperti biasa. Ini aku ingat-ingat lagi kira-kira dulu aku tuh butuh apa dan aku tuh harus punya apa gitu. Nah, yang pertama adalah cemilan. Nah, kenapa cemilan? Karena kalau kita menyusui, kita itu akan mudah lapar gitu. Kalau misalnya belum masuk waktu makan, kayak misalnya belum masuk waktu makan siang tapi udah lapar, misalnya males makan juga, nah kita bisa banget makan cemilan gitu. Jadi sebenarnya cemilannya apa aja bebas karena kan selera orang beda-beda. Ada yang suka yang manis, ada yang asin. Tapi kalau saran dari aku, kalau kalian mau cemil-cemilan saat menyusui, cemilan yang sehat adalah cemilan kayak kacang-kacangan karena itu kan mengandung protein, itu bisa menstimulasi ASI supaya lebih deras gitu. Bisa juga kalian makan buah-buahan atau puding atau sesuatu yang pokoknya ada manfaatnya gitu lah. Itu dan selain untuk menahan lapar gitu, cemilan ini juga fungsinya supaya mood kita tuh bagus. Nah, kalau mood kita bagus, otomatis ASI kita juga lancar. Kayak gitu. Nah, itu Ustadz Saida contoh video dan editing yang dilakukan dengan teknik yang sudah saya share tadi ya. Bagaimana menempatkan kamera, bagaimana shoot yang dipakai, terus menambahkan audio, menambahkan teks, menambahkan gambar. Jadi walaupun videonya sebenarnya cuma ngomong-ngomong doang, tapi karena ada gambar-gambar di sini, ada tulisan-tulisan, ada audio-audio, jadi videonya itu terlihat lebih interaktif gitu. Kayak gitu contohnya, kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa ditanya lagi.
Oke, ada pertanyaan lagi terkait contoh video barusan. Kalau nggak ada, kita mau puterin satu contoh video lagi. Iya, ada pertanyaan lagi. Dari Saida Tania, adakah video tutorial membuat background zoom-nya itu video? Oh, jadi ini bukan terkait dari editing video ya, dari Zoom ya. Bagaimana caranya ada video di background Zoom kita gitu ya? Oke, ini ahlinya yang akan menjawab. Silakan Bapak Asep yang akan menjawab terkait background Zoom. Jadi sudah untuk background Zoom, misalkan kita akan menampilkan background dengan apa namanya materi pelajaran misalkan ya. Ini tidak bisa langsung di Zoom-nya, tapi harus menggunakan bantuan aplikasi yang lain. Jadi bisa menggunakan OBS atau PMix atau Slope atau yang lainnya. Jadi Saida harus melalui satu aplikasi lagi baru bisa menampilkan video yang akan ditampilkan di Zoom sebagai background gitu. Ya, seperti itu ya untuk background video di Zoom. Jadi harus menggunakan aplikasi yang lain, ya bisa OBS, bisa SLBS ya atau PMix. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz Saida atau kita akan share videonya? Udah siap? Belum? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ustadz Alam. Dari K2 Arashid, ya. Ustadz saya dapat KineMaster Pro tanpa watermark. Tapi setelah updating sistem, semua file yang sudah di-download hilang, termasuk hamparan dan efeknya. Sebabnya kenapa ya Ustadz? Terima kasih. Oke, udah dapat KineMaster Pro tapi setelah updating sistem hilang semua. Berarti KineMaster Pro yang udah didapatkan itu kedetek oleh sistem dari Android-nya kalau itu sebenarnya KineMaster yang track gitu ya. Jadi kedetek oleh sistem kalau itu sebenarnya KineMaster yang nggak bisa digunakan panjang gitu. Makanya dia hilang semua aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau yang KineMaster yang akan kita bagikan nih, yang Pro ini, saya sudah coba, udah berapa kali update sistem, udah berapa kali pembaruan, itu tidak hilang semuanya. Jadi tetap akan berlaku sampai sumber handphonenya itu. Itu Ustaz. Ada pertanyaan lagi?
Bentar, videonya lagi disiapkan. Ayo Ustadz Saidah. Bener nggak nih? Siapa lagi yang mau bertanya? Ini pematerinya sudah tidak sabar untuk menjawab. Mau nanya di luar apa yang sudah di-share juga nggak apa-apa sih, saya dan Ustadz. Misalnya ada pengalaman, ada kendala, atau ada apa, misalnya mungkin mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Video editing masak-masak. Ajarin dong. Ustadz, pertanyaan dari Ustadz Hussein Muhafiz. Mau tanya bedanya KineMaster Pro dengan KineMaster Diamond apa? Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau KineMaster perbedaan KineMaster Pro dan KineMaster Diamond ya tadi ya. Kalau yang sejauh yang saya tahu itu hanya beda tampilan aja sih ya. Tetap dia itu KineMaster Pro gitu ya. Pro nggak sih kalau Diamond tuh? Atau tampilan aja? Ya, cuma beda backgroundnya aja sih sebenarnya. Segala tools dan cara penggunaannya itu masih sama dengan KineMaster Pro gitu ya. Beda. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan, jadi cuma tampilannya aja. Seperti itu, Ustaz. Ini ada video lagi ya? Ya, ada video lagi ya, mau di-share? Boleh? Oke, bisa dari ulang, Pak Sep. Di sini ada contoh video yang menggunakan teknik B-roll. Ini cocok banget nih buat Ustadz Saidah yang misal punya usaha atau punya barang dagangan ya yang mau dijual. Ini cara pembuatan video tanpa harus membuat narasi, tanpa kita harus bikin apa namanya narasi, merekam suara kita sebagai background untuk menjelaskan produk apa yang kita jual. Jadi hanya cukup menggunakan video atau gambar video yang kita shoot menggunakan beberapa teknik yang dijadikan satu, dan ini disebut teknik B-roll. Jadi ya udah kita mulai aja deh. Coba kita mulai, Pak Sep.
Oke, dari contoh video tersebut, ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Contoh dari Ustadz Heru ya. Tadi untuk menyetabilkan video yang bergoyang itu pakai apa? Nah, ini salah satu contohnya video yang saya shoot ini saya menggunakan Canon mirrorless M3. Saya editnya pakai KineMaster. Terus videonya udah pasti shaking karena saya nggak pakai tripod, nggak pakai gimbal, nggak pakai tongsis. Ini saya ekspor saya impor ke Google Foto, terus saya stabilkan, hasilnya jadi kayak gitu, nggak bergoyang. Ya mungkin kalau misalnya kita fokus ngeliatinnya secara detail itu agak bergoyang. Terus lagi ini mewakili pertanyaannya dari Ustadz Adib tadi, bagaimana caranya kalau misalnya kita nggak usah pakai transisi tapi videonya itu tetap enak dilihat. Nah, ini tadi ada beberapa scene yang saya nggak pakai transisi, jadi saya ngikutin ketukan dari si musik. Jadi saya nggak pakai transisi, langsung di detik keberapa, di tempo keberapa, saya langsung pindah gambar, pindah scene. Jadi nggak perlu kita ribet nyari efek video, efek transisi seperti apa yang cocok. Sebenarnya simpel sih itu, kita tinggal ngikutin ketukan dari si background. Nah, kayak gitu jadinya. Ada yang mau ditanyakan untuk tadi ngambil colokan laptop dulu. Om, mau tanya dong Om. Oh, siapa? Oh, Ustadz Ifar, ya. Om, tanya Om. Ini saya mau tanya, kalau misalnya saya mau membuat video, dari tadi kan media rekamnya itu kan handphone, kamera, ya kan? Nah, sekarang kalau media rekamnya itu pakai webcam, bisa nggak? Jadi, saya menggunakan di PC itu kan ada webcam kan? Nah, nanti dari PC itu bisa nggak sih PC ini berubah menjadi kayak handphone gitu dengan adanya webcam ini. Jadi saya misalnya tinggal klik apa gitu, merekam, nah, terus nanti saya masukkan ke komputer, tinggal ngedit gitu. Bisa nggak? Oke nih, Pak Asep gatel nih mau ngejawab nih Pak Asep nih. Jadi media rekamnya itu pakai webcam yang ada di PC masing-masing kelas gitu. Ya, bisa Ustadz Ifar. Nah, bisa, tapi yang pertama bisa langsung dihubungkan dengan aplikasi kameranya. Kan di komputer ada kamera kan? Yes. Ya, itu aplikasi kameranya dihubungkan dengan webcam. Jadi bisa langsung merekam di situ, di hard disk. Atau melalui langsung record dengan aplikasi editingnya. Ya, Sarifar misalkan pakai di video di komputer misalkan menggunakan apa namanya? Filmora atau misalkan Premiere. Jadi bisa langsung dihubungkan, dikonekkan ke aplikasi apa namanya? Editing videonya. Jadi langsung record di situ menggunakan webcam. Cuma harus diperhatikan apa namanya, kalau webcam itu kan jaraknya dekat ya, meskipun resolusi tinggi, misalkan HD 1080, tapi hasilnya sih akan terpengaruh oleh pencahayaan. Jadi pada intinya bisa, gitu kan? Kalau tidak menggunakan aplikasi, ya menggunakan aplikasi kamera yang sudah tersedia di Windows. Jadi semuanya bisa langsung direkam melalui kamera ya, kamera yang dihubungkan dengan webcam atau menggunakan aplikasi editing videonya. Itu Ustadz ya. Siap. Terima kasih Ustadz Asep. Atau live menggunakan Zoom langsung, jadi langsung di-record, langsung live. Bisa Ustadz. Banyak cara sebenarnya. Ya, selanjutnya pertanyaan apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau berencana untuk jadi YouTuber, ngevlogger, atau bikin video-video untuk kebutuhan beriklan produknya masing-masing.
Bisa ditanyakan kalau seandainya ada kendala. Gimana? Dari saya ini ya, tutorial untuk ngedit pakai Premiere Pro atau Filmora itu banyak banget di YouTube. Kalau misalnya kita sendiri sih video tutorial yang kita buat kita belum ada, tapi tadi baru ada yang KineMaster aja yang dibuat ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari di YouTube itu banyak banget tutorialnya, emang yang paling simpel banget, paling simpel untuk di komputer atau laptop itu pakai Filmora ya untuk ngeditnya ya. Itu banyak sih di YouTube. Kalau misalnya mau dicariin untuk video tutorial yang paling simpelnya nanti bisa japri aja via WA. Nanti saya carikan untuk video tutorial yang paling simpelnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa nanya, Pak Ikhwan. Waalaikumsalam ya, Ustadz Ihsan, silakan. Mungkin untuk pertanyaannya untuk Pak Alam nih, mengingat tadi ada dijelaskan cara apa nih, saya nggak tahu apa istilahnya itu, kita kan udah ada video ini ya gitu. Nah, ada dibikin video kecil di pojok tadi saya lihat apa istilahnya tuh, close atau apa gitu. Nah, jadi kita bikin video kecil di pojok daripada video utamanya itu gitu. Semacam apa, kalau anak video atau apa gitu ya. Nah, itu kalau di Viva itu gimana caranya? Ada nggak tuh caranya tuh, Pak Alam? Kalau apa petat matot tadi tuh? Di Viva kan ada, seingat saya namanya Viva ya. Oh, Viva video di Viva. Setahu saya di Viva belum ada fitur itu tetap. Saya juga pakai nih Viva yang Viva video yang Pro-nya. Tapi saya udah coba otak-atik untuk insert seperti yang tadi dilakukan di KineMaster, itu belum bisa kayaknya deh di Viva Video. Itu tetap. Baik, terima kasih Pak Alam atas semuanya. Ada lagi yang mau ditanyain Ustadz Saidah? Masih ada waktu? Ya. Ada lagi Ustadz Saidah atau kita sudah aja? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau masih ada, takutnya masih ada, masih penasaran nih. Atau kalau misalnya, atau gini aja Wan, mungkin nanyanya karena via Zoom gini nggak enak nih nanyanya, jadi susah gitu mau gimana nih nanya ini. Mungkin bisa ketemu aja sama saya atau sama saya ngapain tuh. Apa sama Iwan, kalau Iwan ada di primary, kalau saya ada di secondary, mungkin bisa dihubungi aja. Nanti kalau misalnya mau ada yang pertanyaan bagaimana caranya langsung, secara langsung mungkin bisa ya di sekolah. Saya akan terima gitu kalau mau nanya, akan dijawab gitu. Gimana ya? Itu sih, Ustadz Saidah. Ya, jadi untuk KineMaster Pro-nya tadi sudah saya bilang ya akan dibagikan, akan di-share oleh Saidah Lili hari ini. Katanya bisa nggak diadakan kursus bertahap, katanya tuh berapa kali pertemuan gitu kan. Kursus bertahap, biayanya bisa japri. Saidah Lili bisa-bisa aja, bisa banget Saidah Lili bisnisnya ya. Kalau untuk kursus bertahap bisa hubungi Saidah Lili.
Ya, Pak Ikhwan. Mungkin Ustadz Alam ya tadi yang tutorial tadi mungkin bisa juga dibuat semacam panduannya, jadi bisa jadi pegangan di PDF kan aja, jadi bisa dibagikan juga. Kalau video kan sambil jalan tuh, kalau itu kan ada step-stepnya, jadi bisa langsung ini aja Wan, dibuat berapa penjelasan halaman. Secara gambarnya ya. Nah, yang tadi tuh. Step by step-nya. Nah, itu. Oke, untuk materi yang tutorial yang tadi dijelaskan nanti akan kita share, kita capture gambarnya jadi bukan dalam bentuk video. Jadi step by step-nya nanti bakal kita buat, kita share nanti untuk panduan untuk editing pemula. Jadi biar supaya tahulah dasar-dasarnya. Kalau tahu dasar-dasarnya kan nanti kan bagaimana cara kita mengembangkannya kan gampang ya di belakangnya, asal kita udah tahu dasarnya. Tinggal didalamin aja bagaimana cara editing di awalnya, itu yang lebih penting ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti video aplikasi KineMaster yang Pro-nya bakal di-share melalui Saida Lili, terus ke para prinsipal dan head level mungkin ya. Untuk langsung di-download aja linknya. Kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup untuk acara hari ini. Oke, kita langsung buka ya. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kehadirannya untuk teacher training hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.